episode 100 ini saya akan membahas tentang saudara-saudara kita CPNS yang gagal diangkat. Jadi ini kan tujuan negara yang asal muasalnya itu dihasilkan oleh panitia 9 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat kita syuting ini orang banyak sekali bicara-bicara tentang mudik karena memang sudah hampir lebaran ya. Dan episode 100 ini saya akan membahas tentang saudara-saudara kita CPNS yang gagal diangkat. Ya, bukan gagal diangkat, ditunda pengangkatannya menjadi 7 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Karena kalau lupa kan bisa diundur lagi, mudah-mudahan tidak ya. Tapi sebelum ini nih, saya ini begini loh teman-teman. Saya ini dapat forwardan ya dari WA, di grup WA lah. 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Nah, ini saya dapat nih. Kenapa saya mesti tunjukin handphonenya? Karena dapatnya juga dari grup WA. Nah ini ya, saya bacain. Ini begini. Saya ini bukan ahli sejarah, tapi ini ada yang menurut saya membuat saya deg-degan juga. Ini kira-kira benar begini apa enggak sih? Gitu ya. Jadi karena ini sekali lagi nih, saya bukan ahli sejarah, tapi menurut saya ini ada yang enggak pas gitulah kira-kira. Jadi nanti kalau ternyata pas ya saya mohon maaf dan mohon disampaikan kritikannya di Satgas Kritik. Kan itu tadi saya bukan sejarah, jadi bukan sejarawan, tapi ini berdasarkan pengetahuan saya nih. Ini saya bacakan ya. Jadi ada pengantar Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, proklamator bangsa Indonesia Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mohon maaf banget ya. Jadi tolong nanti sejarawan juga ikut komentar ini. Jadi ini kan tujuan negara yang asal muasalnya itu dihasilkan oleh panitia 9 nih ya. Jadi kan gini, BPUPKI itu ada meeting Mei sampai Juni 1945 kalau saya nggak salah. Terus reses dia, mulai lagi di Juli 1945. Nah, 22 Juni 1945 itu meeting lah panitia 9 nih pertemuan menghasilkan Piagam Jakarta. Yang di dalam Piagam Jakarta itu ada hal-hal 4 tujuan negara ini kalau saya nggak salah. Nah, kemudian setelah kita merdeka di 18 Agustus 1945 rapatlah PPKI merapatkan Piagam Jakarta ini yang macam-macam lah, teman-teman juga dicek aja hasilnya kan. Nah, maksud saya dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini menurut saya nggak pas karena ini kan rapat ya, hasil rapat gitu. Jadi keputusannya bareng-bareng gitu. Nah, itu kan di rapat PPKI itu juga ditetapkan Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di dalam rapat itu yang mengusulkan Otto Iskandar Dinata. Dia usul tuh, udah kita aklamasi aja presidennya Soekarno, setuju nggak? Setuju. Wakil presidennya Hatta, Muhammad Hatta. Oke, setuju. Kalau saya nggak salah gitu ceritanya tuh ya. Jadi bukan kata-katanya tuh bukan dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalau menurut saya. Karena ini kan hasil rapat, keputusannya itu kolektif gitu loh menurut saya. Dan ini udah ada sebelum Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden ya. Jadi mohon maaf nih, yang nulis buku 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini, kalau bisa di cross check ke ahli sejarah ya. Kalau menurut saya sih dari ceritanya nggak pas nih, karena ini kan hasil rapat. Lagi-lagi saya bukan sejarawan, jadi mohon maaf kalau salah, tapi itu sepengetahuan saya begitu gitu ya. Nah, kita ke CPNS ya. Jadi ada keputusan CPNS ini ditunda pengangkatannya tiba-tiba. Jadi nih ya, pemerintah memastikan tak akan membuat peserta CPNS dan PPN lulus. Nah, sebagaimana diketahui, proses pengangkatan CPNS telah disepakati pemerintah dan DPR untuk disesuaikan menjadi 1 Oktober 2025. Tadinya mau diangkat April
berapa ya? Habis Lebaran kalau saya nggak salah tuh mau diangkatnya. Nah ini diundur ke Oktober 2025. Ya tentu saja kasihan ya. Dan lagi-lagi menurut saya ini problem lagi. Problem komunikasi nih. Komunikasi pemerintah ke publik ini nggak bagus lagi gitu. Mestinya tuh dijelaskan di awal bahwa satu ya menurut saya halayak yang pertama yang mesti dikomunikasikan adalah si CPNS itu sendiri. Sehingga dia nggak resign tuh dari pekerjaannya. Kan kasihan ya udah mundur. Terus kemudian yang kedua, pemerintah juga menjelaskan itu kepada publik alasan-alasannya. Ya kan sekarang kita tuh ngelihatnya ini CPNS diundur, jangan-jangan Yusuf Mansur ikut berperan lagi nih. Dari mana duitnya? Gitu. Ya kan bingung juga kita apakah itu beneran gara-garanya gitu ya. Tapi gini loh teman-teman ya. Sebetulnya kalau CPNS itu diangkat, itu kan juga bisa membantu ekonomi negara ya. Jadi dalam arti CPNS ini kan dia kan akan dikirim ke daerah-daerah tuh. Nah pada saat dia dikirim ke daerah-daerah kan ekonominya itu pasti ikut muter tuh seiring dengan ribuan PNS nih diangkat sebagai CPNS ini diangkat sebagai PNS. Kenapa? Kan dia gajian. Pada saat dia gajian, pas dia hidup di sana kan juga dia pasti makan bisa jadi beli di warteg, beli kopi dari Starling, terus misalnya beli makanan-makanan kecil dari UMKM yang ada di situ. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pengangkatan CPNS ini kalau kemarin jadi, ini sangat membantu perekonomian Indonesia juga gitu. Tapi yang dibahas kan kalau imbas penundaan pengangkatan ini dari nganggur, terus potensi terganggunya birokrasi dan lain-lain. Saya mau ngelihat dari sebetulnya ada sisi positif kalau CPNS itu diangkat gitu ya. Yaitu tadi bisa berimbas kepada ekonomi negara yang muter gitu. Mungkin akan lebih baik lagi. Nah tapi kan sampai hari ini kita juga nggak tahu kenapa kemudian CPNS ini gagal diangkat gitu. Apakah memang murni rencana? Nah kalau rencana kan mestinya dari awal udah dikasih tahu ya. Ini kan yang kasihan yang sudah resign gitu terus disuruh balik lagi gitu. Apalagi ditawarin boleh mengundurkan diri kalau nggak mau diangkat nanti 6 bulan 7 bulan lagi. Nah ini gimana sih? Kan dia udah dapet ya. Itu kan anugerah ya. Kalau kata Sheila on Seven tuh anugerah terindah yang pernah ku miliki gitu. Ditunda kan nggak bisa begitu gitu. Ya udah nanti kita lihat ya, kita doakan semoga CPNS yang ditunda pengangkatannya ini kehidupannya baik-baik saja dan semoga yang menunda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak lagi ditunda-tunda. Rakyat memang mendapatkan cobaan-cobaan yang luar biasa ya di tahun-tahun awal 2025 ini ya. Bukan saja CPNS yang ditunda tapi juga yang punya kerjaan dipecat, tidak lagi punya kerjaan. Bahkan ada ya pemecatan itu dilakukan di awal Ramadan sehingga mereka tidak bisa dapat THR ya. Rencana macam apa itu mem-PHK orang di awal Ramadan? Ya ampun gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka memang kita harus menunggu pengangkatan CPNS ini. Mudah-mudahan teman-teman CPNS tetap sabar menanti dan harusnya ada kata maaf dari pemerintah, dari presiden terhadap penundaan pengangkatan CPNS ini. Jangan mereka hanya dianggap bawahan pelengkap. Mereka sebetulnya kan ujung tombak pelayanan negeri ini. Jadi mohon lebih diperhatikan nasib CPNS kayak ini. Kalau memang tidak mau ngangkat, jangan ngetes. Kalau memang mau ada penundaan, direncanakan dan dikomunikasikan jauh-jauh hari. Enggak ya, kalau penundaan pengangkatan mungkin tidak direncanakan. Ini mungkin dadakan. Dan wajar kalau kemudian citra masyarakat terhadap penundaan pengangkatan CPNS ini adalah memang kurangnya atau tidak adanya anggaran. Dan Ibu Sri Mulyani sudah mengungkapkan bahwa kita defisit 30-an triliun ya. Jadi kalau buat teman-teman, saudara-saudara kita atau teman-teman semualah yang bulanannya defisit, ya teman-teman mirip dengan negara. Ya negara ini defisit, teman-teman juga. Ya kok gitu amat. Untuk kali ini kita sama-sama defisit. Gitu aja deh. Terima kasih ya teman-teman semua. Mari kita tetap semangat, tetap tawakal, sabar. Semoga negara ini menjadi lebih baik. Kalau negara ini tidak menjadi lebih baik, saya nggak akan ngomong kabur aja dulu. Tapi saya akan katakan kita harus tetap berusaha dan terus berusaha menjadikan negara ini lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Henry Satrio, hanya di Satgas Kritik di YouTube TV One News. Setiap hari diuploadnya terserah. Tapi dilihat aja hari-hariannya. Memang mengupload ini selama bulan Ramadan agak terganggu jadwalnya ya. Gimana moodnya tukang upload gitu ya, tukang unggah ya. Kita doakan tukang unggah kita juga semangat sehingga bisa mengupload Satgas Kritik di jam-jam ramai yang memang teman-teman sedang menyaksikan YouTube TV One News. Terima kasih. Saya Henry Satrio, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.